Baik, Mbak Dwi. Ayo yang lain juga ikut menjawab. Ada pertanyaan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 yang belum dijawab. Kita kayak lagi sekolah gitu lagi ya, Mbak. Jadi kayak rebut-rebutan, ayo cepet-cepetan jawab-jawab di kolom chat. Gitu. Dulu kan angkat tangan. Sekarang, ayo cepet-cepetan ketik di kolom chat gitu ya. Soalnya kalau ikutan jawab nanti aku udah tahu keyword jawabannya. Soalnya kan nggak seru. Alright, jadi teman-teman boleh contribute nggak hanya misalnya, sorry nggak harus semua ya, tapi kalau mau contribute 2, 3 nomor juga nggak apa-apa, karena ini mungkin baru pertama kali, atau kemarin udah ikut tapi lupa-lupa gitu ya, jadi nggak apa-apa ya. Oke. Oke, mungkin saya sambil kenalan ya, nanti kalau saya tiba-tiba panggil nama orang nggak apa-apa ya. Oke. So, maybe so number 1 itu ada kata artifact. So we have the word artifacts here. Now if you look at the word oldest, kira-kira kalau di sini tahun berapa yang paling oldest? Tahun berapa? Artefak, terus yang paling oldest kira-kira tahun berapa? Berapa tahun gitu ya? Berapa tahun di yang ada di passage ini? Yang paling tua artefaknya gimana? 100.000 ya, Mbak? Yes, ya ini oke. Alright, ada Viva juga ya. Yes, jadi yang di sini yang artefak paling tua itu ada yang dikata 1000 years ya. Dan di sini teman-teman ada kata some engravings. Nah, berarti artefaknya apa? Number 1 itu engravings. Karena rujukannya di mana? Karena rujukannya di kalimat sebelumnya itu ada dibahas kata artifacts, tapi ada beads, ada bone tools, ada engravings. Di sini nggak ada usianya, walaupun di sini ada 75.000 tahun yang lalu gitu ya. Tapi di sini nggak menjelaskan yang paling tua atau yang usia pertemuannya yang paling tua atau kuno ya. So number 1 would be engravings. Now if you take a look at number 2, Hazelwood. Ada di paragraf mana ya, teman-teman? Hazelwood. Ini Mbak Viva jawab paragraf kedua katanya. Oke. Oke, boleh ya sambil di kolom chat ya, teman-teman. Oke, jadi di Hazelwood ini di sini ada kata Hazelwood juga itu di paragraf 2. Kemudian teman-teman ada kata made. Made. Berarti ada kata yang menunjukkan bahwa dia tuh produce atau dihasilkan dari gitu ya. Nah, di sini sudah ada jawaban teman-teman semua ya. Di nomor 2 ada yang Middle Stone Age, ada 1992. Ya. Oke. Kapan dia dibuat? Jadi kalau ada di sini ada tahun 1992. But this one itu adalah tahun excavation ya teman-teman. Tapi belum menjelaskan temuannya itu dibuatnya tahun berapa. Oke. Blah blah blah. It dates back to the Middle Stone Age. 100,000 years ago. Nah, makanya dia a number sama no more than 2 words. Kalau teman-teman lihat di sini ya, optionnya ya, no more, instruksinya, no more than 2 words and or a number. Berarti kita bisa 2 kata dan 1 angka. Jadi jawabannya di nomor 2 itu adalah 100,000 years ago. Oke ya.
Oke, thank you teman-teman tadi yang udah contribute answer-nya ya. Oke, thank you Dwi, thank you Nurul. Now, kita punya two common materials. Ada ancient human used to obtain their ochre. Now, let's try to look at the word materials. Berarti something that is used to make something. Jawabannya adalah yang nomor 3 tadi udah ada belum ya Kak? Udah tuh Mbak Luki. Mbak Luki ya. Ya. Oke, so teman-teman kalau misalnya teman-teman punya pencil and paper, di nomor 3 teman-teman bisa lihat di paragraf ke-2, line ke-4. To describe a piece of earth or rock. Jadi jawabannya rock dan earth. Ya, so number 3 itu ada rock, earth, ya. Karena ada 2, ya, two common materials, earth atau rock. Nah, mungkin agak tricky ya di sini ya, karena bahannya apa gitu. Terus di sini nggak dijelasin dengan kata make, tapi di sini dijelaskan bahwa it can be used to make blah blah blah. Itu baru di kalimat selanjutnya dia dijelasin. Jadi teman-teman kadang-kadang kita nggak bisa menemukan satu informasi itu, mengerti satu informasi, satu kalimat hanya di kalimat itu aja. But we have to look at the other sentence, baik itu sesudahnya. Tapi biasanya cuma satu kalimat depan atau belakang aja. Alright, now let's take a look at number 4. Ada kata what. Keep in itu artinya menyimpan, teman-teman. So anything meaning menyimpan gitu. So, coba teman-teman lihat di sini di paragraf ini yang kira-kira teman-teman menemukan kata yang artinya keeping something or using a case or using a place or using a kind of container. Teman-teman bisa lihat di paragraf ke 1 atau 2. Coba dilihat ya. Yes. Teman-teman bisa cari kata abalone shells. Ya, teman-teman bisa cari kata abalone shells atau two shells atau yang ada di paragraf 2 line ke-3. Ada kata stored. Jadi menyimpan, store, keep in juga bisa ya. Gitu ya teman-teman. So if you want to screenshot this slide itu bisa, terus nanti teman-teman ya jawabannya stored. Thank you. Okay, now let's take a look at nowadays. Kira-kira teman-teman kalau nowadays itu kemana ya nowadays gitu? Kata apa sih yang mewakili nowadays di sini? Yes? Mungkin di chat ya. Yang belum chat boleh ya. If you haven't like responded to the chat, please do. Modern? Yes, thank you Stephanie. Thank you Afifa, Dwi, and Siva. Now, benar, jadi modern. Ada kata modern yang ada di paragraf 2 di sini. Who make use of ochre? Berarti kita lihat people-nya, siapa orangnya? Jawabannya ada di indigenous communities. Nah, ini gimana teman? Tadi nemu nggak? Jadi di nomor 5 itu jawabannya indigenous communities. Siapa nih tadi yang nemu? Ada nggak? Ada yang udah? Oh ya, ternyata ada. Ada yang nyebutin indigenous ya? The people, okay. So the answer is indigenous communities. Okay, the last one. Selain painting, kira-kira apa ya? Selain painting. Okay, let me know for pigment. Okay. And then we have make pigments, all right. Where can you find the word painting? Painting. Atau paints. Yes, masih di paragraf 2 ya. So, teman-teman coba bisa lihat di situ ada kata pigments or paints. Ya, ranging from bla bla bla. Jadi, jawabannya memang pigments yang ada di paragraf 2 ya. Ya, paint is second last paragraph, right?
Alright. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? So do you have any questions? Okay, if not, langsung ya. Second type of exercise. Kalau misalnya, mungkin ini pertanyaan teman-teman juga, tapi ini juga sih. Kalau misalnya kita ketemu paragraf, which one is better? We read the whole text first, and then read the questions, or read the questions, and then go back to the text. Jadi benar-benar kalau kayak tadi misalnya nggak skimming dulu, atau misalnya lihat pertanyaannya dulu atau gimana, Mbak? Karena kan kalau misalnya 60 menit untuk 3 jenis teks dengan masing-masing sekitar 12 sampai 13 pertanyaan tuh, we have to maximize, we have the strategy to work on everything gitu kan. Ya, so teman-teman harus mulai mengenali tipe pertanyaannya. So once you have got used to the type of questions, nanti teman-teman bisa tahu mana yang specific questions, mana yang general understanding. Kalau nanti teman-teman sudah bisa langsung mengenali misalnya in a specific text, terus teman-teman, oh ini specific information. Kalau saya lebih baik langsung pertanyaannya dulu. Kalau global understanding, nanti akan ada teks tentang global understanding juga. Kalau global understanding, nanti jatuhnya baca dulu, baru pilih judul. Tapi kalau specific information, kalau teman-teman tahu di satu teks itu, oh kayaknya kok ini specific information semua ya, berarti tetap baca pertanyaannya dulu. Itu yang menurut saya lebih mudah. Gitu. Jadi juga bukan cuma tentang paham vocabnya, bukan pertanyaannya, cuma memang harus paham ini tipe pertanyaan masuk ke yang mana ya, sehingga kita bisa lebih Jadi yang mungkin orang kenapa tetap harus at least kalau nggak kursus belajar dari orang lain itu adalah formatnya. Kalau misalnya dari buku mungkin bisa, tapi kalau tanya-tanya kan pasti nanti harus ada teman belajar atau gimana ya. Tapi kalau dari buku kadang udah jelas juga, cuman kadang sharingnya kurang ya. So again, kalau specific information, pertanyaannya dulu ya teman-teman. Alright. Langsung ya, lanjut. Nah, sebenarnya ini lanjutannya teman-teman. Cuma saya potong aja di sini. Dan ada instruksinya di sini no more than 3 words. Kalau tadi kan kita no more than 2 words teman-teman. Nah ini no more than 3 words. Dan nggak ada kata numbernya. Berarti jawabannya pun di sini teman-teman bisa lihat the passage doesn't really show numbers. Di sini cuma ada kata-kata aja. Di situ di nomor 1 ada kata ingredients, examples of tools, scientists, and equipment. Itu selain kata work dan workout. Nah, a little bit of explanation for number 3. Kata workout, teman-teman udah paham belum kata workout? Olahraga gitu ya, Mbak. Workout, olahraga. Kalau di rumah workout olahraga ya. Tapi kalau workout di sini artinya apa? Workout how? Ada yang tahu mungkin bisa share di kolom chat. Mungkin Lucky, mungkin Afifa, atau Kristi. Ya, to work out di sini maksudnya to find out. Jadi kayak gimana caranya mereka bisa tahu gitu ya. So to find out or to know how something happens. Ya. To help work out how the paint it was made itu sama dengan to find out. To know how. Nah, itu sesimpel itu teman-teman. Alright, coba teman-teman nomor 1 sampai 3 ya. Please. In a few minutes.
Oke, the others boleh nyusul ya, boleh milih nomor dari 1 sampai 3 atau salah satu atau salah dua juga boleh ya. Oke. Wah, kayaknya udah mulai jago nih. Scanning sama skimmingnya ya. Alright. Ini sambil ngobrol ya, teman-teman. Ya, ini ada nggak yang kira-kira belum pernah sama sekali nyoba mock IELTS test atau dengan kata assume atau dengan kata think ya. Jadi sekali lagi kalau belief yang kalau membahas tentang researcher atau experts itu belief itu kalau enggak assume ya think gitu ya atau convince. Nah, dan di situ ada kata was then added. Was added. Aplikasinya pasif, berarti something was added, berarti noun. Let's take a look number 4. You look at the word into, which is a preposition. Jadi saya mengenalkan istilah dulu, mungkin teman-teman udah tahu juga. So, preposition. Teman-teman tahu kata preposition itu selalu diikuti dengan kata benda. Contoh lain dari preposition, itu contohnya adalah in, or, at, in, on, at, by, for, of. Itu contoh simpelnya, teman-teman. Dan selalu habis itu kata benda. Next, number 5 and 6. Either, blah, 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 of walls. Now, if you look at the word either, and then you have the word of, usually teman-teman kalau persis di depan of, teman-teman harus pakai noun. Ya, exactly sebelum kata of walls di situ teman-teman butuh noun. Begitu juga dengan number 6. Setelah of ada noun juga. Itu kayak salah satu format grammar yang kita bisa ingat teman-teman. Jadi kalau habis of atau sebelum of itu biasanya ada kata yang mengikuti atau kata yang mendahului. Ya, misalnya teman-teman ada kata misalnya the president of Indonesia. Kan pasti sebelum of kan kata benda ya, president. Nah, itu juga sama di sini ya. Alright, silahkan teman-teman dicoba dulu ya, nomor 1 sampai 6. Oke, sembari info, biasanya jawabannya itu berurutan teman-teman, tapi there will always be an exception. Jadi teman-teman, walaupun nanti ada jawaban yang berurutan, ada juga yang teman-teman harus cari misalnya di atas atau lebih ke bawah gitu ya. Jadi beware, tapi pada umumnya jawabannya berurutan.
Alright, don't forget to also type the number ya, atau kalau enggak di koma aja. After this, I will show you a type of questions di mana ada full passage example dan teman-teman bisa nanti akses ke quizzes dan teman-teman bisa coba jawab dan dapat feedback. Jadi sekarang kita latihan dulu sebelum nanti kita main di quizzes gitu ya, Mbak? Ya, nanti kalau yang quiznya kayaknya buat PR nih, Kak. Takutnya nggak nyampe yang writing nanti ya. Siap. Ingat teman-teman, besok ini adalah first half dari 2 sesi kita. Jadi di sesi ini kita akan fokus belajar di reading dan writing. Dan besok kita akan belajar listening dan speaking. So, don't forget to sign up for tomorrow's class. We're going to give you the link on the end. And please do make sure that you're going to sign up for tomorrow's classes because it's going to be great. Because you already get half of the knowledge today and you're going to get definitely half the knowledge tomorrow. Dan teman-teman, misalnya teman-teman itu kan menulis satu teks, dan biasanya kan questionnya kan habis satu set ini ada set lain. Biasanya teman-teman, karena jawaban yang tadi sudah ada di awal-awal, biasanya pertanyaan yang lain bagiannya juga bisa jadi itu di agak akhir. Jadi teman-teman bisa nerapin strategi itu juga, walaupun nggak 100% ya, selalu ada exception, tapi usually kalau misalnya nomor 1 sampai 5 itu agak di depan, berarti yang di tengah itu mungkin untuk 5 sampai 10. Gitu. Alright, udah ada yang lengkap nih. Alright, let's take a look at number 1, teman-teman. Di sini ada kata colorful dan yang paling penting ada kata rubbing. Ada kata rubbing. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di paragraf berapa? Paragraf terakhir ya. Jadi di sini semua paragraf fokus di paragraf terakhir, teman-teman bisa lihat dengan kata rubbed on quartzite slab. Dari situ ada kata rubbing di questionnya, tapi kalau di teksnya ada kata rub. Ya itu bisa jadi clue kita, berarti ada colorful. Is the word upon apa? Berarti jawabannya ada powder. Yes. Oke. Jadi nomor 1 teman-teman jawabannya powder. Ya, powder. Kalau teman-teman lihat itu di paragraf terakhir kalimat pertama. Ya, kayaknya udah banyak yang benar ya. Nomor 1 powder. Alright. Kenapa di situ kita pilih powder? Kenapa? Kak, kenapa kita nggak pilih yang itu? Misalnya tadi ada yang jawab pigment gitu ya. Kenapa? Karena colorful itu sudah mewakili kata red yang ada di teks teman-teman. Coba teman-teman di situ di kalimat yang pertama, di paragraf yang terakhir, itu ada kata red. Berarti itu sudah mewakili kata colorful. Jadi yang kita pilih powder. Alright, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 udah ada yang benar ya. Oke. Yes. Dan coba teman-teman lihat ke paragraf terakhir masih, and then second line, it was heated before being ground. Kata ground di teks itu menggantikan kata crush yang ada di pertanyaan. Ya, crush dan ground. Berarti kita pilih kata heated untuk nomor 2. Nah, nomor 3 kita ada kata researcher believe bla 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 edit. Tapi dia cuma believe aja, mengira-ira, assume. Salah satu referensi yang kuat itu adalah kata perhaps. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat water. Itu kalau di sini kebetulan optionnya ada 2, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai kata liquid atau water.
Ya. Kalau untuk nomor 4. Sorry, nomor 3. Now number 4. Ada kata the mixture was poured into. Mixed by hand. Nah, nomor 4. Oke, nomor 4 udah ada yang bener ya. Ada yang shells. Thank you, ada Raffi ya. So, number 4 itu poured into, transfer. Teman-teman lihat di kata transfer yang ada di teks. Transfer. Transfer. Dan itu artinya dipindahkan atau poured into. Makanya kita pilih shells. Nah, teman-teman kan ini ada kata abalone shells, tapi instruksinya cuma satu kata. So, kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman fokus ke kata benda atau kata yang dibutuhkan dalam kalimat itu. Jadi, kalau di nomor 4 itu butuhnya noun, dan itu cuma one word only, teman-teman nggak usah bingung dengan kata abalone. Karena requirement hanya one word, dan kalau teman-teman lihat di teks pertanyaannya, itu harus kata benda. Jadi teman-teman hanya nuliskan shells aja. Nah, number 5, ada kata walls. Tapi di mana ya ada kata walls? Ayo, ada yang mau nunjukin nggak? Di mana ada kata walls? Atau pengganti dari kata walls? Kata walls? Sunscreen. Oke. Nah, teman-teman silahkan lihat di paragraf 1, 2, 3. Teman-teman ada kata wall. Di paragraf ketiga, kalimat pertama ada kata wall. Kemudian teman-teman lihat wall object skin decoration or skin protection. Jadi di nomor 5 itu ada kata decoration. Kemudian di nomor 6 kita ada kata protection. Protection. Badinya udah digantikan dengan kata skin. Kira-kira dari situ ada pertanyaan nggak, teman-teman? Jadi di nomor 5 itu kita pilih kata decoration. Dan nomor 6 kita pilih kata protection. Jadi teman-teman ingat ya bahwa paraphrasing itu nggak selalu exactly kayak misalnya verb terus dengan verb. Tapi bisa juga satu kata tapi maknanya kalau dalam konteks itu masih similar ya. Jadi bentuknya bisa berubah. Alright. Ada pertanyaan mungkin bisa di kolom chat ya. Oke, belum ada yang bertanya ya? Karena kayaknya belum ya. Oke. Now, let's take a look. Okay, now I will have some of the question exercise for you. Dan ini buat so you can do it as a homework, teman-teman. So this is like the full format of the text. Dan teman-teman bisa store jawabannya di link yang udah ada di bawah ini. Alright, teman-teman bisa screenshot. Okay. Atau nanti boleh dibagi ya Kak ya, sebagian dari Atau kalau misalnya nanti slide yang tadi aku ketik linknya di grup chat. Yes, ya. Ini ada pertanyaan Kak dari Nisa. Kak, kalau computer jawabnya pakai huruf kapital semua juga nggak? Kalau computer base kayaknya nggak ada ketentuan kapital atau enggak ya, karena kemarin saya lihat di modeling tesnya itu dia kayaknya pakai huruf kecil juga bisa. Okay. Karena likely untuk yang kebaca gitu ya Kak, karena kan memang sudah diketik di komputer. Sudah diketik komputer ya. Cuma kalau paper base memang saya menyarankan lebih ke capital letters aja. Oke. Itu ya teman-teman. So if you look at the example di sini nanti teman-teman bisa kalau yang ini teman-teman ada exercise for global understanding. Ada 3 jenis pertanyaan teman-teman yang teman-teman bisa baca. Dan ini formatnya multiple options. Dan multiple options di sini teman-teman memilih satu aja dari buat satu nomor. Kadang-kadang teman-teman ada multiple option yang pilihannya itu 2, so it more than one option. Alright. Okay, and then the other is true false not given. Yang true false not given ini teman-teman formatnya kayak TOEFL yang implied questions. Dan implied questions ini biasanya makna tersirat ya. So if you have like implied questions meaning you have to deduct information, harus menarik kesimpulan. True, false, itu kalau misalnya sama atau bertentangan false.
Tapi kalau not given, kalau informasinya itu tidak ada, atau informasi itu ada comparison tapi nggak diberikan, biasanya jatuhnya not given. Gitu. Ya, nanti teman-teman bisa practice ini dan langsung ada feedbacknya. Ya. Now, what we've covered today is different types of questions in the sections dan strategies to answer the questions. Gitu, teman-teman. Alright, nanti kita bisa latihan dan lihat di quizzes ya. Now, I'll see your progress in the quizzes nanti kalau udah dibagikan ya, Kak. Oke, now, siapa yang udah pernah writing? Siapa udah pernah ikut atau kursus atau tes yang ada writingnya? Aku pernah dulu dan ternyata not as easy as I thought. Jadi kayak fix banget harus belajar sih Mbak untuk writing. Okay. Karena on daily basis kan kita bukan English is the first language di negara gitu kan. Jadi kita lebih sering bahasa Indonesia sehingga ketika nulis bahasa Inggris terus rasanya kayak malah kadang lebih khawatir sama grammarnya nih, grammarnya benar apa enggak, terus apakah vocabnya, spellingnya benar apa enggak gitu. Jadi kayak kadang kayak ini sih lebih ke challenge-nya. Yes, so benar banget Mbaknya. Jadi ada kekhawatiran bahwa grammar kita gimana gitu ya. However, Mbaknya, grammar itu bukan satu-satunya aspek yang dinilai kalau writing ya. Jadi itu adalah ketakutan, tapi ketakutan yang harus kita minimalisir ya, karena nggak cuman grammar aja. Ya, kalau nulis nggak ada grammarnya nanti, so we cannot really write without grammar ya. Tapi at the end of the day itu ada 4 komponen yang dinilai untuk masing-masing task. Jadi teman-teman in IELTS writing there are 2 tasks, task 1 and task 2. For task 1 we have 150 words to write and for task 2 we have 250 words to write. Dan biasanya teman-teman ini time management kita. Jadi dalam 60 menit itu teman-teman boleh milih ngerjain task 1 duluan atau task 2 duluan. Yang jangan dua-dua nggak dikerjain gitu ya Mbak? Jangan, itu namanya suicide, commit suicide. Oke, dan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa walaupun ada 2 task, itu proporsi nilainya beda teman-teman. Jadi yang task 1 itu hanya 33%, terus task 2-nya 66%. Terus berarti nggak usah ngerjain task 1 dulu dong gitu. Ya nggak gitu juga ya, tapi maksudnya teman-teman bisa set priority, di mana misalnya teman-teman you have strong ability to write about your opinions, berarti saya sarankan teman-teman ngerjain writing task dulu, mungkin karena lebih mudah. But if you are good at statistics or reading the data, maybe you have good vocabulary to describe the graph or any number in the graphs, so that would be your choice. Kalian bisa ngerjain task 1 dulu. Oke, jadi ada ini ya teman-teman, ini simple formatnya aja. Kita lihat formatnya ya teman-teman. Oke. Oh, ternyata udah ada yang pernah kursus ya. Alright. Nah, ini appearance dari task 1, teman-teman. Jadi yang belum pernah tes IELTS, task 1 itu bentuknya kayak apa? Itu salah satu. Contohnya seperti ini, teman-teman. So, you will be presented with a graph dan ada statement-nya, teman-teman. Setelah statement, kita ada instruction-nya. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons. Itu dari contoh soalnya ya teman-teman. Kita langsung latihan aja teman-teman. Saya berikan latihannya aja nanti. As I mentioned before, tadi ada representasi gambarnya ya. Ini jenis-jenisnya teman-teman. Now the key in writing task 1 itu teman-teman, sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi pada poin utamanya adalah statics or dynamics. Jadi teman-teman harus mengenali apakah data yang dipresentasikan itu sifatnya konstan hanya dalam satu urutan waktu, dalam satu tempo waktu, atau dia berubah-ubah. Biasanya kalau dynamic itu teman-teman akan ada perubahan data diiringi dengan tahun. Ya, jadi teman-teman, saya nggak jago matematika nih gimana? Nggak usah ngitung ya teman-teman, ini nggak akan ngitung ya walaupun ada grafik gitu ya. Tapi teman-teman harus bisa baca tren. Trennya static or dynamic. And what I mean by static or dynamic, itu nanti mempengaruhi pilihan kata teman-teman untuk mendeskripsikan grafnya. Makanya saya di sini ada arrows di sini untuk menggambarkan model dari membaca datanya ya. Okay, I'll share some of the vocabulary tips. Jadi teman-teman misalnya sudah tahu nih. So you have known whether you have to describe a static graph or a dynamic data.
set, so you have to decide the kinds of verb. Nah, di sini ada jenis-jenis kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan data itu, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman, ada kata increase. When you have to describe something that has some increase, jadi teman-teman bisa pakai pilihan kata-kata ini misalnya. Ini bisa di screenshot ya teman-teman, atau nanti kalau dibagiin juga bisa ya. Kemudian ada verbs to describe, the fall, ada pilihan verbnya, ada adverbnya teman-teman. Nanti trennya gimana? Tajam, biasa aja, sedikit. Nah itu ada apa variasinya. Tapi ada juga yang konstan. And then you have to use how to describe constant data. Itu kira-kira gambaran umumnya aja, teman-teman. Alright. Formatnya ini general format aja, teman-teman, tapi yang banyak disuggest adalah introduction, overview, content. Conclusion is optional for task 1, karena kalau overview itu udah kayak konklusi, teman-teman. Sebenarnya udah kayak gambaran umum, jadi kita nggak perlu. Dan di task 1 itu nggak ada opinion, teman-teman. We just need to describe the data. We're going to do the steps here, and I'll let you to do that in this question. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Oke. Now, teman-teman bisa coba di kolom chat gitu ya, Mbak? Iya, nanti kita coba bareng-bareng teman-teman. Coba. Oke, sekarang. Cara yang pertama adalah teman-teman harus lihat trennya. Sekarang, sebelum kita baca trennya, kan ada informasi yang ada di pertanyaan. Tugas kita adalah memparaphrase dari statement ini, teman-teman. Coba lihat teman-teman ada di sini, di teks pertanyaan ya. The line graphs gives information about the number of Iranian Greek students enroll at Sheffield University between 2005 and 2009. Teman-teman harus memikirkan variabelnya. Jadi kalau teman-teman punya notes atau punya notebook ya, teman-teman bisa tuliskan. Jadi teman-teman harus tahu variabelnya dulu. Ini kayak statistik, nggak statistik banget sih, cuman kayak istilah umum aja. Jadi teman-teman harus tahu variabelnya apa aja. The main variable itu ada year. Kalau teman-teman di teks pertanyaan dulu aja loh teman-teman, ini baru di pertanyaannya aja. Ada year, ada location, which is Sheffield University. Students-nya ada 3 negara. Jadi ada students from 3 different countries. Nah, itu adalah variabel yang teman-teman nanti akan gunakan untuk describing graphs-nya. Nah, teman-teman harus mengenali itu karena nanti teman-teman harus paraphrase semua variabel itu dalam introduction. Kalau teman-teman ketinggalan salah satu variabelnya, nanti introduction-nya bukan introduction yang complete lah istilahnya. Dan itu kira-kira nggak terlalu tinggi juga nanti nilainya ya. Jadi teman-teman ingat bahwa setiap teman-teman ingin memparaphrase statement di pertanyaan itu, teman-teman harus selalu include 3 variables atau 4 variables, tergantung itu ada berapa ya. And then look at the general data. Teman-teman udah bisa lihat Iran, Greece, and Turkey. Teman-teman boleh ya di kolom chat, kira-kira trennya naik atau turun? Atau ada perbedaan? So, is there any difference? Ya, kalau Greece cenderung turun gitu ya, Mbak? Yes, jadi bacanya gitu aja, Kak. Jadi untuk overview, jadi dari variabel utama itu, the main variable, teman-teman lihat mana yang turun, mana yang naik. Ya. Dan nggak perlu disebutin misalnya Greece, misalnya ini kan cuma 3 ya, tapi kan nanti ada grafik yang misalnya 5 line, teman-teman. Teman-teman nggak usah sebutin semua, tapi kira-kira the majority-nya gimana? Ya, the majority-nya gimana gitu. Nah, itu kan kalau kita lihat secara umum, rata-rata kedua naik, tapi 1 turun. Tapi itu kebetulan contohnya cuma 3 negara ya. Nanti teman-teman akan ketemu contoh yang, atau di mungkin di real test, lebih dari 3 line. Alright. Jadi teman-teman ingat tadi paraphrase harus ingat bahwa setiap paraphrase dari statement di question-nya harus ada variabelnya. Oke, thank you Lucky. Ya.
kemudian overview, teman-teman lihat general trendnya. Jadi kalau di overview itu belum ngomongin angka, teman-teman. Overview, ingat ya teman-teman, belum bicara tentang angka. Baru, when you move to the details, nanti kita ada step yang ketiga. Choose the details to write. We don't have to write everything, tapi karena hanya 150 kata, jadi kita cukup pilih misalnya 10 titik atau 5 titik. 5 titik udah banyak, teman-teman. So, misalnya teman-teman udah, so if you have written your opening and then your introduction and then you have your overview, you just need to pick 6 or 7 point of data to give in the next paragraph. Oke ya, nah kita praktek bareng-bareng. Habis ini, saya kasih contohnya dulu ya teman-teman ini. Nah, so this is the example. Coba teman-teman lihat, kalau paragraf pertama itu fungsinya tadi apa teman-teman? Overview atau introduction? Yang paling atas setelah kata model answer. Overview atau introduction? Oh ya, yeah. Alright, iya benar teman-teman. Jadi itu yang pertama, yang paragraf pertama itu introduction. Baru kita kasih overview. Nah, teman-teman lihat kalau di introduction itu udah ada paraphrase. Nah, balik sebentar di sini. Nah, teman-teman lihat, teman-teman lihat di sini itu ada kata chart jadi line graph, shows jadi display, change jadi alterations. Nah, itu yang kita lihat teman-teman di sini. Oke, nanti saya lihatkan sama teman-teman. Alright, saya mau tanya dulu. In the questions you have the word gives. Tapi kalau di model answer-nya pakai kata apa teman-teman? Kalau di question-nya kan pakai gives. Kalau di model answer-nya dia pakai kata apa? Shows. Oke, thank you Dewi. Enrolled digantikan dengan kata apa ya? Enrolled di pertanyaan. Enrolled. Dan itu verb berapa kalau enrolled di pertanyaan? Verb id berarti verb ketiga ya. Oke. So, teman-teman bisa lihat bahwa yang namanya paraphrase itu nggak cuma ganti kata, teman-teman, tapi ganti kalimat. Ganti susunan kalimat. Itu namanya paraphrasing. Nah, sekarang kita ke overview, teman-teman. We have the graph highlights a considerable difference between growth in Iranian and Turkish enrollment, but reduction in Greek enrollments. Tapi di situ nggak ada angkanya kan, teman-teman. Jadi di situ hanya bersifat umum. Ya, so if you have pen and paper, teman-teman bisa mulai nyatet ya. Jadi kalau overview itu hanya bersifat umum and without numbers. Nah, sekarang teman-teman lihat in the next paragraph, di sini sudah ada detail. Coba kita lihat di paragraf terakhir aja, teman-teman. So, Iranian numbers grew steadily up to 2008. Sekarang, lihat teman-teman di kata 2008, Iran itu ada di line yang hijau. Teman-teman bisa lihat kata grew steadily. Grew steadily. Grew itu movement, teman-teman. Grew itu movement. Steadily itu perubahannya tidak terlalu tajam, tapi juga tidak terlalu rendah. Ya, atau tidak terlalu sedikit, sorry. Jadi, grew steadily itu teman-teman bisa lihat dari 2005 sampai 2008 di line yang 7. Nah, caranya teman-teman untuk details, teman-teman bisa pertama, pilih tahunnya aja. Ini yang paling mudah ya, teman-teman. Pilih tahunnya aja sebagai awal kalimat. Or teman-teman bisa pilih origin of students-nya jadi awal kalimat, or teman-teman bisa pilih jumlah dari mahasiswanya itu sebagai awalan kalimat. Jadi ini untuk variasi kalimatnya ya teman-teman. So once again, teman-teman bisa mulai dari I'll let you to maybe to list here ya. So first again, you can talk about the year first. Yang saya katakan di sini bukan year sebagai bukan hanya sebagai adverb ya teman-teman, tapi misalnya saya kasih contoh dulu di sini.
Gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya year yang menjadi misalnya adverb in 2008 itu enggak, tapi kata year itu kita gunakan sebagai bagian dari subjek. Yang kedua, teman-teman lihat origin dari mahasiswanya. Teman-teman bisa pakai ini variasinya ya, Iranian students. And then kalimat dengan informasi yang sama, tapi mulai dengan angka. Coba kita lihat di 2008, green line itu hang on a second ya. Nah, ini adalah contoh di mana teman-teman bisa pakai titik yang sama, informasi yang sama, tapi teman-teman bisa variasikan subjeknya. So, teman-teman bisa mulai dari year, tapi sebagai bagian dari subjek, bukan hanya keterangan, and then asalnya, and then jumlahnya. Gitu, teman-teman. Jadi, coba deh teman-teman bayangin, coba kalau teman-teman nulis satu paragraf, terus semuanya diawali dengan Iranian student atau Greek students. Kan boring banget ya. Ya, jadi ini adalah variasi dari teman-teman bikin kalimat ya, nggak hanya grammar, tapi juga vocab, gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat teman-teman yang mau bikin introduction dulu aja deh. Coba deh, yang lain coba ya di kolom chat, coba bikin introduction aja dulu. Coba deh. Boleh ya, langsung di kolom chat ya. Oke. Karena kita udah Oh ya, satu lagi teman-teman nggak kalah pentingnya adalah format waktunya. So, teman-teman harus pandai-pandai mengenali whether we have to use past tense, present tense, atau future. Karena salah satu grafik kadang-kadang ada jenis yang projection. Jadi dia pakai future, teman-teman, karena dia projection. Nah, kebetulan yang ini ada kata-kata misalnya 2007, 2008, berarti dia pas. Gitu. Dan yang akan saya lihat di sini teman-teman nggak usah worry dengan grammarnya karena yang saya lihat di sini kontennya. Jadi di introduction teman-teman silahkan please write the introduction using all of the variables. Jadi teman-teman yang paling penting dalam latihan ini teman-teman harus sertakan variabelnya. Grammarnya nanti mungkin saya bahas sedikit tapi yang penting variabelnya dulu semua muncul di introduction. Oke. Boleh latihan semua ya, nanti tahu-tahu ada jreng 42 langsung masuk, nggak apa-apa. Di chat ya, silahkan. So, when you describe the information correctly, itu sudah 25% dari nilainya, teman-teman. Jadi misalnya nih nilainya 33% nih. 30% tadi kan dari 4 kategori. Jadi di 25% ini, bagaimana kita menjelaskan variabelnya atau menyebutkan variabelnya itu sudah menentukan 25%, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak usah grogi, aduh grammarnya gimana gitu ya. Yang penting informasinya apa, describe dulu. Baru nanti editing. Ya, editingnya gimana dong kalau self edit? Nah, nanti kita bisa latihan bareng-bareng. Alright, ada yang sudah masuk belum nih? Ini kan ada sampelnya ya. Ayo silakan, cuma satu kalimat aja loh. Nah, saya kasih clue deh, misalnya nih, teman-teman kan di questionnya ada kata Iranian, teman-teman ganti dengan kata Iran aja. Ada kata Greek, teman-teman cari kata Greece. Ada kata Turkish, teman-teman ganti kata Turkey. Ada kata enroll, teman-teman bisa pakai kata sesimpel kata choose. Atau teman-teman bisa pakai apply juga bisa ya, betul. Atau teman-teman bisa pakai kata study. Gitu. Signing up juga bisa nggak sih, Mbak? Kenapa? Sign up boleh.
Oke, ayo teman-teman. Wah, nanti kita belum lanjut loh. Ini masih ada sedikit loh di writing task juga. Banyak ya sebenarnya. Oke, anyway. Ayo mungkin ada Dira, ada Ardin, ada Yoga. Ini kayaknya Yoga belum nih. Oke, ada Nisa nih udah masuk ya. The line chart. Oke, Anissa udah masuk ya. Ini kalau misalnya, gimana ya caranya? Alright. Bahasnya gimana ya? Oke, hang on a second. Oke, teman-teman saya tunggu sampai mungkin 3 atau 5 sampel ya. Silahkan teman-teman nanti kita share whiteboard. Oke. Ingat variabelnya teman-teman, ada tahun, ada locations, ada university-nya, ada asal student-nya. Oke. Oke, ini dari Nisa saya ambil ya, Nisa. Oke, minta izin ya, saya ambil. Oke, mungkin saya taruh di PowerPoint aja kali ya. Oke, sorry. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di PowerPoint saya ya, biar nggak usah berganti. Tadi boleh di screenshot ya? Semoga tadi udah di screenshot. Oke. Can you see my display? Nah, ini contohnya ya teman-teman, kita bahas sebentar ya. Silahkan yang mau nyusul di kolom chat ya. Oke, thank you Kak Heni. Oke. Shiva. Kalau bisa lihat display saya, tolong kasih thumb ya, atau wave ya. Bisa, Mbak, bisa. Oke. Kita lihat contohnya dong. Oke, boleh di screenshot bentar ya. Bentar, saya screenshot bentar. Sorry, Anda screenshot bentar. Oke. Nah, boleh silakan di screenshot. Lucky. Kalau pakai laptop atau pakai HP juga bisa ya. Oke? Oke, thank you. Oke, hang on a second. Nah, kita bahas yang ini ya teman-teman, udah ada dulu ya teman-teman. Kita lihat variabelnya dulu teman-teman ya, kontennya dulu, karena ini juga nggak kalah pentingnya. Now we have the chart, alright? The first example ya, we have the chart. Registration is for the word enroll or apply. Maybe Iranian, Greek, and Turkish student during 5 years from. Oke, kontennya udah oke nih ya. Oke, hang on. Kayaknya chatnya masih ada yang masuk juga ya. Dari Dwi, Mbak. Dari Dwi ya, oke. Alright, hang on a second. Kayaknya agak lelah komputernya. Oke, now komponen yang kedua, contoh yang kedua untuk variabelnya. The graphs illustrate, number of students from Iran, Greece sudah ada, enroll sudah ada di paraphrase, being enrolled, between, bla bla bla. Oke, sekarang yang lainnya, teman-teman, silahkan teman-teman pikirkan cara lain mengatakan 2005 sampai 2009, selain N atau to. Jadi ada from to, ada N atau between gitu ya. Tapi teman-teman coba, mungkin ada yang mau usul, kira-kira kalau keterangan waktu pakai kata apa? Oke, sambil bahas ya. Oke, sampel 2, konten informasinya sudah lengkap. And then, content 3. Sample 3, the chart display udah oke. Students who sign up. Oke, thank you Shiva, Heni, dan tadi yang pertama tadi. The graph display the students of Iranian Greek. Oke. Who choose to study bla bla bla. Alright. Nah, yang di sini teman-teman informasinya juga sudah lengkap. Cuma mungkin penyesuaian dikit aja ya. The students of, ini kurang sedikit, ini nggak akan saya rubah, yang contoh keempat nggak akan saya rubah banyak, cuman saya akan ganti, nggak ganti ya, tambahan aja. Jadi kita nggak bisa pakai kata Greek, Iranian, Turki sendiri nggak bisa. Jadi kita harus kasih kata bendanya dulu ya. Jadi kita bilang Turkish nationalities who choose to study
Nah, ini verb 2-nya udah benar. Udah ada kata chose. Oke. Nah, terima kasih ya teman-teman atas contohnya ya. Semuanya dari segi komponen variabel untuk introduction-nya udah lengkap. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Raffi, mungkin Syifa, Ardin. Nah, nanti bisa direvisit ya. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau komponen variabelnya udah lengkap. Gitu teman-teman. Alright. Nah, itu tadi sedikit praktis dari writing task 1 ya teman-teman. Nah, untuk writing task 2 tadi berapa persen teman-teman? 66%, Mbak. 66% ya. So, dan itu ada 6 different types of questions. Dan teman-teman itu bisa tentang opinion atau discussions. Gitu. Ini contohnya teman-teman dari soalnya the 6 types. Oke, basicnya aja dulu. So, what is the general format? Jadi teman-teman, salah semua yang insecure dengan pencapaian diri itu ganti jadi overthinking masa depan ya. Okay. So, okay. Do we have like I think I miss my apa ya background Kak somehow. Okay, let me choose. Okay, it's fine. Yeah. Okay. Jadi teman-teman the basic of writing task 2. Kalau dari formatnya teman-teman, writing task 2 itu formatnya introduction, body paragraph, sama conclusion. Teman-teman pikirin, introduction, body, conclusion. Dan dari body paragrafnya itu teman-teman itu isinya penjelasan dari teman-teman. I want to introduce one term dan itu namanya thesis statement. Thesis statement itu teman-teman adalah ide pokok dari semua yang ada di esai kita. Nah, ini mungkin kalau yang di sekolah mungkin kita nggak banyak belajar ya, tapi namanya itu istilahnya main idea. Ya, thesis statement. Nah, nanti kita lihat contohnya gimana. Ada pertanyaan nggak ya? Oke. Thank you. Nah, nanti kita langsung lihat contohnya aja ya, teman-teman. Prinsipnya hampir sama untuk format dari paragraphingnya. Ada intro, ada body, ada conclusion. Dan kalau di writing task 2, teman-teman, itu harus ada conclusion. Harus ada conclusion. Dan teman-teman untuk menjelaskan pendapat teman-teman atau opini teman-teman di task 2, itu bisa misalnya satu paragraf opini teman-teman yang pertama, kemudian satu paragraf lain opini yang kedua. Itu salah satu format yang bisa kita gunakan. Alright, this is a sample questions. Smoking. Oke, teman-teman, kira-kira di sini menurut teman-teman topiknya familiar nggak? Smoking. Topiknya familiar nggak, teman-teman? Boleh di kolom chat ya. Oke. Yes, oke. Now, saya kasih contoh ada pertanyaan to what extent do you agree or disagree. Ini adalah pertanyaan tentang opini teman-teman. The one in red itu adalah statement utama dari pertanyaannya. Smoking should be banned. Smoking should be banned. Jadi, dia harus dilarang dan therefore it is a negative thing. Nah, sekarang ada contohnya, teman-teman. So the steps are general statement, sama seperti writing task 1, paraphrase statement from the questions, and write your thesis statement. Biasanya yang paling sulit untuk Indonesian learner itu adalah writing thesis statement, teman-teman. So, writing the whole idea in one sentence itu mungkin merupakan challenge, tapi teman-teman bisa latihan juga ya. Writing task 2 and task 1 are academic writing, jadi teman-teman nanti biasanya writing in third person. Jadi nggak akan pakai I gitu teman-teman. Walaupun bisa, tapi hanya mungkin di bagian tertentu aja, tapi pada umumnya harus third person, orang ketiga.
Kemudian teman-teman akan menggunakan model. Ingat teman-teman, when you want to state your arguments, biasanya kita pakai model. Scan my mask plus verb 1. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman. Now, I've given you an example, dan teman-teman coba lihat di first paragraph. If you look at the first paragraph, dan referring ke slide yang ini teman-teman, di steps ada general statement, paraphrase from the questions, and thesis statement. Nah, tugas teman-teman sekarang, for the model answer, the first paragraph, if I look at the one in red, itu fungsinya sebagai apa teman-teman? Kalau yang merah kira-kira dari teman-teman sendiri. Oke. Nanti Lucky, sehabis ini ya, kita jadiin wrap up ya, Lucky. Nanti ditampung dulu. Oke, teman-teman. So, what you need to do, itu di paragraf pertama, itu kalau yang merah, bagian merah, itu fungsinya kira-kira apa, teman-teman? General statement, paraphrasing dari question, atau udah thesis statement? Ingat ya, teman-teman, thesis statement itu adalah main idea. Oke, teman-teman. Boleh ya? Eugene, Jahrani. Oke, thank you, Eugene. Thesis statement, oke. Alright. Nah, jadi di awalan di sini ada the one in red, teman-teman, itu adalah general statement. Oke. Yang kedua itu yang tinta hitam. So if you look at the one in black, as a result of this, many believe blah blah blah. Itu kira-kira sudah paraphrase atau masih general statement? Bagian yang in black. Yang tinta hitam. Oke, tadi ada Nisa, ada Lucky, thank you. Oke? Alright. Jadi teman-teman, untuk bagian yang hitam ini, itu masih paraphrasing dari question teman-teman. Atau juga bisa bagian dari general statement, karena di situ teman-teman lihat ada kata many believed. Many believe, berarti di situ menggambarkan smoking not only harms the smoker, but also those who are nearby. Nah, itu ada belief-nya di situ, teman-teman. Kemudian yang ketiga, itu ada yang tinta hijau. So, the one in green, itu sudah thesis statement. Nah, teman-teman kalau lihat di situ, ada thesis statement dengan kata I strongly agree that a ban is the most appropriate course of actions. Nah, itu dari segi menuliskan ide pokok teman-teman. Nah, coba sekarang prakteknya teman-teman. So, teman-teman kan tadi udah paraphrase buat introduction ya. Nah, sekarang teman-teman coba bikin thesis statement. So, for the thesis statement, teman-teman bisa agree, in between, atau disagree. Kalau pertanyaan yang to what extent, teman-teman, itu ada 3 macam responnya. Sekali lagi, agree, fully agree, in between, or partly agree, atau juga bisa yang selanjutnya itu disagree. Oke, I'll wait for your response ya. So whether you agree or disagree toward the ban, dan teman-teman bisa tuliskan itu di kolom chat. Oke. Mungkin Kristi atau Rabiana ya, tadi belum di kolom chat ya, atau Charen, atau Pera, ada Ardin juga, ada Nurul Abi, ada Bina, ada Aska juga. Okay, if you could think of a statement, a thesis statement, or the overall attitude to the issue, boleh dituliskan di kolom chat. Okay. Mungkin ada yang sudah? So I'll give you an example. For example, I want to paraphrase that I want to agree with the ban. Saya akan tuliskan dulu di sini.
sambil menunggu teman-teman ya. Okay, so okay. So ini contohnya teman-teman. I believe prohibiting smoking in public places would be the most relevant measure to take. Itu contohnya. Ayo teman-teman. Boleh ya langsung di kolom chat ya. Bayangnya boleh coba. Oke. Oke ya. Oke, yang lainnya boleh ya. Febrian, Meridia. So if you look at the my example, itu hanya salah satu contoh untuk paraphrasing. Lucky mau coba, Lucky? Oke, sambil jawab pertanyaan Lucky ya. Can I make up something? Boleh make up Lucky, kalaupun nggak punya ide gitu ya, maksudnya nggak punya experience gitu. Tapi harus tetap menjawab pertanyaan Lucky. Jadi mau nggak mau harus tetap menjawab pertanyaan ya. Takutnya nanti kalau make up tapi nggak relevan to the topic, task achievement-nya nggak dapat. Jadi yang 25%-nya udah hilang duluan Lucky. Jadi kalaupun make up something, harus tetap yang relevan. Menjawabkah, Lucky? Gimana, Lucky? Oke. Jadi emang mau nggak mau harus task achievement, harus ada task achievement. Bukan berarti nanti terus kalau nggak relevan terus nggak dinilai, itu nggak ya teman-teman. Tapi mungkin task achievement-nya nilainya tidak seperti yang diharapkan. Ya, so you can make up something, make up an argument, but still relevant to the questions. Okay, thank you, Dwi. Considering the amount of negative impact, okay. Oke, saya exit screen dulu ya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini. Oke, ada satu sampel. Yang lain boleh nyusul ya. So you can just drop the answer in the chat or the sample sentence in the chat. Considering the amount of negative impacts. Okay, so I focus on the content first ya. Later we will discuss a little bit about grammar. Now, considering the amount of negative impact, okay, ya. Jadi view-nya udah clear di sini. Jadi sikapnya udah jelas nih, teman-teman. Ya, so the view is already clear. Ada yang mau kasih contoh lagi mungkin? Yang lain gimana? Oke. Habib mungkin, or Ulin. Oke, Mbak nanya ya. Harus ketahuan banget. Tapi mungkin itu juga kan kalau kita makin sering berlatih, tentu kita akan makin fluent dalam menulisnya. Jadi kita nggak kesulitan untuk menulis vocabnya. Jadi memang ketika kita sudah tahu kapan, ya tadi mungkin kayak obrolan kita di awal gitu ya Mbak, kalau misalnya memang sudah punya perencanaan yang baik, pasti jadi tahu berapa, sehingga tahu harus seberapa sering untuk latihannya gitu kan. Ya, betul. If speaking, all skills basically, if you don't use the skills, will like disappear into the... Yes. Yeah. Dan and talking about planning or preparation, Mbak Nanya, jadi yang writing task 2 ini, itu juga perlu planning. Dalam hal apa? At least we know what we think about the issue. Jadi kita tahu kita mau ngomong apa. Jadi mau setuju atau enggak, itu udah bagian dari planning. So whether you agree or disagree, itu udah bagian dari planning. Okay, let's see. Smoking in public places is act of ignorance. I strongly believe that when smoking in public area is a must. Nah, ini view-nya udah clear ya. Nanti kita belajar grammar sedikit. Saya tambah aja. Ini sih Mbak, jadi sambil baca teksnya, biasanya aku mau langsung bikin kayak alur logika tulisannya berikutnya apa. Jadi ketika nanti dipecah ke dalam, biasanya kan disuruhnya 5 paragraf, paragraf pertama opening, 2, 3, 4 opinions, paragraf 5 closing gitu kan. Ya, jadi betul. ketika nulis aku nggak sambil nulis sambil mikir, jadi kalimatnya lebih terstruktur biasanya. Ya,
So, jadi ada juga yang misalnya aku langsung nulis ya, tapi kalau ada kelemahan kalau langsung nulis itu kalau misalnya nggak di planning, di plot idenya, itu biasanya nanti takutnya digress. Digress tuh kayak apa ya, lari dari the actual question ya. Jadi planning itu teman-teman misalnya gini, so you support the band, opininya dua, misalnya health, atau yang kedua pollution misalnya, itu yang sederhana ya, misalnya health atau pollutions. Nah itu teman-teman bisa plot paragraf keduanya tentang health, paragraf 3-nya pollution, paragraf 4-nya conclusion gitu. Oke. Alright. Ini cuma 2 aja, yang lain gimana? Oke, silent readers ya. Oke, anyway. Now we will talk a little bit about grammar here ya. Kalau misalnya impact, itu biasanya countable teman-teman. Jadi impact itu pakai S. Amount itu untuk sesuatu yang, atau suatu benda yang uncountable, jadi kita number or negative impacts, karena biasanya impacts-nya nggak cuma satu ya, untuk smoking ya. I support the plan, I support kurang sedikit, the plan to ban the acts. Okay. Smoking in public places is an act of ignorance, therefore I support that banning. Nah ini kenapa, oke, thank you Mbak Heni. Nanti kita tayangkan bentar ya. Nah, yang ini kenapa banning smoking? Karena smokingnya udah ditaruh di istilah ban. Kalau misalnya mau kata ban, banyaknya kita pakai kata smoking ban. Gitu. Oke. Kalau banning, jadi kita pakai jeren. Kalau yang atas tadi kita karena smoking udah di depan, banningnya nggak usah dipindah, so banning smoking. Tapi kalau pakai kata bendanya ban aja. Ada Rabiana, oke, thank you. Saya copy dulu ya. Ini entah kenapa copy paste-nya agak lamban. Alright. Several reasons. This policy, okay. Thank you. Bannya berarti yang dihilangkan. Iya. Ya, diedit dulu ya. Alright, gitu. Nah, since there are a lot of negative impact, nah ini udah benar. There are a lot of negative impact atau lots of. Nah, pilihannya ada 2. Kita pakai kata a lot of atau simply dengan there are lots of. Ya. Jadi kalau nggak ada e-nya, kita bilangnya gini teman, lots of ya. Lots of. I agree, it must be banned. Kurang sedikit ya, kurang sedikit. Ini nggak salah sih, cuman saya lebih prefer ada conjunction-nya. I agree that, bahwa, ini kan artinya bahwa ya, tapi kalau bahwa itu bisa ditulis bisa enggak gitu. Oh iya, jangan lupa teman-teman, spelling itu adalah bagian dari praktis untuk writing. Karena kalau writing kan kita nggak ada spelling checkernya. Jadi spelling itu adalah bagian penting dari writing teman-teman, karena nanti itu pengaruh dengan marking dari sentence-nya itu. Kalau nanti spellingnya kurang, berarti kan nilainya juga kurang gitu. Ya. Based on these several reasons. Nah, based on these several reasons. Nah, ini sedikit redundant ya. Ini several-nya boleh milih antara several atau this. Karena this udah plural, several juga udah plural ya. Ini cuma masalah plural aja, tapi kebetulan ada 2. Jadi bisa dipakai salah satu ya. These reasons are several reasons. Oke. Kemudian kita coba pakai Mbak Heni ya. So, research on health and medicinal treatment shows that smoking. Nah, ini Mbak Heni itu jadi raise point penting untuk grammar teman-teman. Ya, ini buat general understanding aja. Jadi by dictionary ya teman-teman, saya mau bilangnya by dictionary. Untuk research itu uncountable. Jadi dipilihnya singular. Ya, boleh dicatat ya. Research itu by dictionary dia uncountable. Beda dengan kata study atau studies. Research itu uncountable dihitungnya singular, makanya Mbak Heni di sini pakai shows gitu. Ya, research shows. Nah, okay, thank you Mbak Heni. That smoking is harmful not only for smokers but also for the people nearby. Pros and cons. I do agree with this policy. Oke, ini view-nya udah dapet, general statement-nya juga udah ada. Jadi ini udah bisa jadi introduction yang lengkap. Paragraf introduction yang lengkap itu bisa cuma 2 kalimat aja teman-teman. Jadi teman-teman jangan pikir introduction itu harus 3-5 kalimat tuh enggak teman-teman. Bahkan 2 kalimat itu udah cukup. Gitu ya. Tapi ya jangan pendek banget ya. Nah ini punyanya Mbak Heni ini pas. Jadi kalimat introduction yang 2 tapi udah cukup. Ini punyanya Mbak Heni ya. Okay, let's take a look at the one from. Oke, mohon kan kontennya dulu ya. Kita belajar sama-sama.
Oke, aduh bentar ya, harus naikin dulu bentar. Ini agak overtime dikit nggak apa-apa ya Kak? Apa, Mbak? Dikit. Sedikit, oke. Smokers should be allocable special place. Public so be bound smoker and smoker. It protects smoker that have have a right to inhale fresh air. Oke. Oke, berarti ini harus ada special place ya. Berarti ini in between ya, Muhammad Febrian. Jadi Muhammad Febrian, kalau misalnya mau in between begini, itu kalau conditions, jadi kalau condition bisa pakai conjunctions. Jadi gini, jadi bisa pakai gini. Kata saya berikan contohnya dengan kata while. Aduh. Misalnya ya, misalnya kata while non-smokers have the right to breathe the clean air, misalnya gitu ya, to breathe the clean air, koma, smokers should dibilang aja dibalik aja. Smokers should begini aja. Special places for smokers in public places. Nah, places-nya bisa digantikan dengan kata space, teman-teman. Space. Ya. So, ini kan misalnya hard to inhale fresh air gitu ya, sampai koma. Terus, special spaces for smoker in public should be. Nah, jadi ini kata yang boleh kita belajar hari ini, kata allocated ya, allocated. Jadi pasif aja. Pakai kata allocated aja ya, Febrian, itu akan lebih mudah di kalimatnya, lebih enak dibaca kalau pasif. Karena ada sesuatu yang dialokasikan, berarti karena fokusnya itu tempat ya, atau sesuatunya berarti pakai pasif. Tapi kalau pakai aktif, Muhammad Febrian bisa begini, government should allocate. Jadi, ini saya singkat aja nggak apa-apa ya, government should allocate, ini option keduanya. Bisa dilihat ya teman-teman di agak bawah ya. So either kita bilang government should allocate bla bla bla, or special spaces should be allocated gitu. Nah, itu caranya bikin thesis statement, teman-teman. Kenapa saya highlight hari ini? Itu karena itu bagian penting dari esai kita. Jadi esai kita ngomong apa, itu semuanya ada di thesis statement dan ada di conclusion gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, so far, though briefly, kita udah cover beberapa ya. Oke, Eugene mau nanya, dengan pilihan jawaban yang netral. The question, to what extent do you agree? Untuk bagian conclusion seperti apa? Conclusion-nya tetap sama, harus konsisten. Cuman mungkin paraphrasing-nya, kalau tadi conjunction-nya pakai while, di conclusion bilangnya pakai although. Gitu ya. Jadi, saya bilang di sini, conclusion sama intro itu harus the same idea. Gitu, teman-teman. Ya, jadi nggak boleh berubah sikap teman-teman. Jadi kalau berubah sikap nanti esainya nggak, task achievement-nya nggak dapat ya. Tips sedikit bu, kalimat yang efektif. Oke, kalimat yang efektif. So I will talk from the grammar point of view. So teman-teman harus bisa menggunakan simple sentence dan complex sentence. Simple sentence itu yang nggak ada which, that, because, while, itu simple sentence. Kalau udah pakai because, while, whereas, itu udah mulai complex sentence, teman-teman. Terus, teman-teman harus bisa membedakan kapan pakai pasif dan aktif. Contohnya tadi, kita mau fokusnya di mana? Kalau fokusnya di pelakunya, berarti pakai aktif. Kalau fokusnya di the measure or the action, berarti kita pakai kalimat pasif gitu.
Itu ya teman-teman. Jadi ini tarafnya udah taraf aplikasi ya teman-teman. Udah nggak ada pertanyaan tentang grammar. So we only need to apply our knowledge and our skills. Dan teman-teman, saran saya kalau latihan writing nggak hanya latihan nulis aja, tapi juga timed. You have to time your practice. Jadi misalnya respon ini itu dalam 40 menit. Atau kalau mau latihan ya paling nggak sejam dulu lah teman-teman buat satu jenis writing ya. Jangan hanya latihan writing terus berjam-jam. Tapi teman-teman harus bisa time management juga gitu. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Wow, 2 jam tuh rasanya not enough definitely because there are another type of test, not type of test, apa ya, jatuhnya apa ya, komponen kali ya Mbak, komponen of IELTS yang belum kita bahas, yang kita akan bahas lagi besok. Jadi nanti admin mohon minta tolong untuk ngepost chat lanjutannya untuk kelas besok. Terus nanti tadi teman-teman banyak yang bertanya apakah akan diberikan recordingnya. So if you join the classes tomorrow, we're going to send you the link for today's class. But today we can only send you the link videonya gitu. But before we end our session, we would like to call Kak Ivan. I think Kak Ivan is already here. Oke, halo Kak Ivan. Apakah Kak Ivan sudah hadir? Oke, kalau Kak Ivan belum hadir. Oke. Okay, while we're waiting for Kak Ivan, can we please have group photo session? So, semuanya boleh minta tolong untuk menyalakan kameranya, terus give your best smiles, and then we can take pictures. Oke, admin boleh dibantu. Oke, semuanya silakan nyalakan kameranya, kita foto bersama dulu. Oke. Ini rupanya tadi muka-muka teman-teman yang banyak menjawab, jadi kayak, wah ini ternyata. Oke. Sip. Oke. Sip, ada lagi yang mau menyalakan kameranya? Wah, keeps adding, it keeps adding. Oke, kalau gitu. Sip, coba dari aku ya. Oke. Sip, boleh Mas Febrian, baik. Boleh, dipahami. Sip, kalau gitu di aku ya. 1, 2, give your best smile. Sip. Okay, thank you so much everyone. So, halo. Sorry. Oke, hai Ivan. Halo, ya. Oh, ini ya. Oh, makasih Ana, Yuli, thank you, Nyanya. Ini lagi di Ruang Wijaya kan, lagi kita ada Lead the Fest, jadi sambil mantau aja. Makasih sekali lagi buat teman-teman semua yang telah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Makasih. Besok masih ada kelas 1 lagi kan kalau nggak salah ya? Yap, betul. Siap. Oke, Nya. Thank you. Okay, thank you. Okay, so everyone, thank you so much for today. Untuk yang mau dapat link fullnya, boleh nanti ikut kelas besok. Definitely you're going to get the link. Terus kalau teman-teman bisa lihat juga di grup chat, itu ada link untuk kelas besok dan juga kelas hari ini. Jadi hari ini tuh masih ada habis ini banget jam 4:30 yang udah capek minggu ini. Kerjanya mungkin dikebut karena minggu depan banyak liburnya. Nanti jam 4:30 kita ada mindful session bersama dengan Mbak Ayu Sedewo, angkatan 1989 psikologi, jam 4:30. Terus nanti malam kita ada kelas Career and Technology, di mana pematerinya adalah alumni psikologi yang bekerja di bidang teknologi. So, sip, untuk link besok sudah ada di grup chat yang Hacking IELTS. Oke. Ada di atas, boleh teman-teman di-scroll ke atas. Yang chatnya dari Dantia Anissa. Ya, oke, wait, I'll copy it again. Oke.
Oke, ini sambil makasih juga ya Kak buat teman-teman ya. Siapa tahu dengan ini nanti bisa ngajak teman-teman yang lain buat sharing, kemudian belajar juga ya. Oke, terus cari-cari saya. Definitely. Oke, sip. Definitely. Terima kasih semuanya. Ini aku sedang berusaha mem-paste chatnya sebentar ya. Oke, ini tidak masuk. Oke, sudah masuk chatnya? Oke. Sip. Sudah bisakah? Okay, you're welcome, Christy. So thank you so much, everyone. Hopefully to see you guys tomorrow at 1 p.m. If you feel that this classes is beneficial and more people should know more about it, please do invite your friends for tomorrow's classes. And we're going to learn together on speaking and listening tomorrow. Thank you so much, Mayuri. You're welcome. Thank you so much, Terima kasih semuanya. Thank you for having me. Yep, thank you, Mbak.